اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Bersama Badan Kontak Majlis Taklim Pemuda dan Pengurus Musyolah Raudatul Jannah, Ketua RT 6 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi Mastura, terlihat memperingati Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah atau pada hari Kamis malam tanggal 15 Januari 2026 Masehi. Isra' Mi'raj yang digelar tahun ini bertema meningkatkan kualitas solat demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang dilaksanakan di Musyolah Raudatul Jannah ini mengundang penceramah kondang yakni Al-Ustadz Udin Mauludin, dihadiri oleh Lurah Teluk Kenali atau yang mewakilinya, para ketua RT yang ada di Kelurahan Teluk Kenali, pengurus masjid dan musyolah yang ada di Kelurahan Teluk Kenali. Kemudian hadir juga pengurus Masjid Istiqomah Kelurahan Penyengat Rendah. Dan selain itu tentunya dihadiri oleh ketua pemuda setempat, ketua lembaga adat setempat, pemuka agama yakni Imam Khotib dan Bilal Musyolah Raudatul Jannah pastinya. Terlihat pada layar kaca Anda pemirsa, acara ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh dua orang qori yang diundang oleh panitia penyelenggara.
Peringatan Isra Mi'raj tahun ini dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau ba'da sholat Isya. Acara yang diberi tema meningkatkan kualitas sholat dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentu saja untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita saksikan dan kita dengarkan pula siraman rohani yang disampaikan oleh penceramah kondang yang diundang pada malam hari ini, yakni Ustadz Udin Mauludin. Selain beliau lakukan mudah-mudahan dari kebiasaan di rumah membaca Al-Quran. Sebentar lagi bila masuk Ramadan, maka perbanyak baca Al-Quran supaya kita selamat di alam barzakh. Belakangan kita ini musuh wafat di musola bumi. Itu kan sebahagian untuk biaya anak, itu bagian daripada sedekah. Lalu yang berikutnya yang keempat, watasbih, perbanyak tasbih. Ibu sekarang bapak dulu di masjid ini, kalaupun ibu bapak tidak memperhatikan, perbanyaklah membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingatkan itikaf bagian daripada Allah akan menyelamatkan kita dalam barzakh. Satu, jaga sholat. Kedua, sedekah. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, membaca tasbih. Nah, sholat ini Pak banyak versi yang maksudnya begini Pak. Sholat semuanya 5 waktu kewajiban perintahnya. Cuma dalam prakteknya, bukan ada yang ngambil gaji pokok, ada yang ngambil seseran. Ini Pak, ketika kita sholat mengangkat tangan bagian daripada wajib atau tidak? Pertanyaan saya, Bapak, angkat tangan ketika takbiratul ihram wajib atau tidak? Sunnah, betul Pak Imam. Sunnah kan? Mengangkat tangan itu Allahu Akbar. Sunnah kan? Nah, kalau istilah gaji itu seseran apa? Tidak mangkat pun tidak jadi masalah. Cuma tadi judulnya sempurnakan ibadah, meningkatkan kualitas sholat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, meningkatkan kualitas sholat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang awam dituntut untuk prakteknya saja, bikinnya saja. Nah, kalau kita mau banyak pahalanya, maka angkat kedua tangannya. Tidak jadi masalah kalau datang ke masjid bawa makan. Di Pak betul lah, angkat tangan sunnah kan? Sunnah kan? Kalau mau banyak ganjarannya, angkat tangannya. Bawa makan. Satu takbiratul ihram. Yang kedua kita bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga bangkit dari rakaat yang kedua. Sami Allahu liman hamidah. Berarti beberapa tempat yang disunahkan takbiratul ihram itu bagian daripada penyempurnaan sholat. Dilanjutkan kami dengan wiridan itu dibereskan nempel. Itu tidak bakal bisa usul. Sholat itu kan disarankan khusus dari mulai takbir paling khususnya kedua itu Allahu Akbar sampai lain ingat yang lain ya. Rukun naruh kunci motor di mana lagi sholat itu Pak bolong sholatnya, gitu kan? Lagi sholat Allahu Akbar mana naruh dia itu Allahu Akbar banyak yang diterima dalam sholat maka sholatnya bolong-bolong ditampalah dengan astagfirullahaladzim subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, maka baju itu akan jadi utuh tapi banyak tempelan.
kecuali orang yang benar-benar khusyuk, maka bajunya utuh tanpa ada tercelah. Kalau itu yang awam, yang penting baju ada, utuh baju walaupun banyak tercelah. Nah, sholat itu makanya kita diharuskan untuk berjamaah ikut imam. Kenapa? Karena yang menyamping dalam sholat tadi adalah imamnya. Maka jangan sekarang pilih imam yang ada salamnya. Ketika sholat itu kadang-kadang gitu Pak. Mohon maaf Pak ya. Kita sering menyaksikan orang dari mulai sholat itu kan dari cara tegaknya itu kan sudah lain ya. Ada yang aneh-aneh, Allah juga. Ini contoh saja. Ini kan tujuannya kita meningkatkan kualitas sholat. Maka sholat itu ukurannya sedangnya seperti ini, ukuran satu jengkal tegak, kecuali yang kakinya kencang. Kan? Kalau itu bawaan atau kecelakaan tidak jadi masalah. Ya, kalau kita menyaksikan gitu. Saya tinggal di dalam buku Bapak Ibu, kebetulan ada orang seperti sudah 1 minggu ini dia kontraktor, apa namanya operator, dekat pedagang. Dalam buku kan banyak. Begitu saya sholat, Allah itu lama juga. Halo tadi, kepengen musuh tadi Pak, diperhatikan tapi sholat, assalamualaikum kabur dia. Ternyata pemahamannya lain. Mohon maaf yang kali ini ada di sini Pak, tidak lagi. Nah, bukan ada tuh Pak yang habis sholat assalamualaikum dan itu langsung kabur ya. Ada yang musuh tadi orang ternyata Pak ada macam-macam di masyarakat itu jadi. Ada yang orang itu begini Pak sholatnya itu ketemu di daerah Semarang. Jadi sebelum datang orang itu dia sampai apa sholat sunat Pak. Begitu dia berjamaah, nak pula dari imam. Ini saya contohkan Pak ya. Tiba-tiba, nah kan, relax saja ibadah itu. Yang penting kalau yang awam kita ini, yang penting kita memenuhi syarat rukunnya. Akbar. Nah, yang anda lakukan untuk mengibadah kan? Kadang-kadang yang dari itu dalam sholat ini masalah ini ada yang kuping, ada yang sejajar dengan kuping. Ini ada yang segini Pak. Allah Akbar. Itu jadi perdebatan karena itulah kita ini memperdebatkan yang bukan yang pokok. Yang penting kita melihat orang mengerjakan ibadah yang pokoknya saja. Kalau penuh kaki umumnya Allah Akbar. Tidak angkat pundak jadi masalah. Tapi kalau mau sempurna banyak seserannya, maka banyaklah kerjakan yang sunnah. Bayangkan faktor ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang mengerjakan 2 rakaat sunnah, maka sesungguhnya dari atas kepala sampai telapak kakinya itu dibilik atau dituruti oleh malaikat. Yang kedua, Allah menurunkan kebaikan di atas kepalanya. Itu sholat sunnah. Jangan ditanya pahalanya sholat wajib. Kata Nabi seperti itu, sholat ibadah sunnah saja. Terutama bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah di rumah. Kalau tak sempat bangun malam sholat tahajud, maka kerjakanlah sholat duha 2 rakaat. Bapak saya sholat duha Pak, sempatkan Pak, Ibu sempatkan. Ibu punya usaha, maka tempat usaha itu seringlah sholat sunnah. Ibu jualan di tempat sholat sunnah di tempat itu salah satu pembinaan rezeki. Yang kedua, biasakan air wudhu terus tidak batal atau minimal memulai buka usaha. Nah, itu oleh untuk malam hari ini selain kita mendapatkan sholat 5 waktu yang kita bahas, maka sholat sunnah di dalam dunia atau tidur nabawi. Salah satu peluang usaha adalah membiasakan wudhu di tempat kita usaha. Yang kedua, biasa kerjakan. Nih, kita bahas sebagian jenisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
setiap hari kita harus bersedekah. Kullu sulam sedekah. Setiap pagi dari persendian ini harus kita keluarkan sedekahnya. Berarti Pak, tiap hari kita harus menembus anggota badan kita dengan persendian dengan sedekah. Kullu sulamin sedekah. Wa'mur bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan yang baik adalah bagian daripada sedekah. Jangan macam itu salah, itu sebenarnya bukan. Dan setiap kita memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar, itu adalah sedekah. Sekali lagi, di rumah tangga Pak kemana? Gawe sudah betul. Apalagi suami banyak sekarang laki-laki yang sering main judi slot. Banyak korbannya tua. Itu mudah-mudahan ini ada yang korban. Ya. Nah, sekarang menipu Pak. Ingatkan suami ibu bagian daripada sedekah. Jangan menuntut sadar. Itu dah mau melayani suami karena tidak sadar dengan mengingatkan. Wa'mur bil ma'ruf sedekah, wa nahi 'anil munkar sedekah. Wa dzikrullahi ta'ala sedekah. Kita zikir kepada Allah bagian daripada sedekah. Kamu mendatangi istrimu ketika malam hari, terutama malam Jumat, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Ibu, kalau suami datang, aku lagi malam Jumat, ngajak tidur, nak memenuhi kewajiban, bagian daripada sedekah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa melampiaskan nafsu bagian daripada sedekah? Kata Nabi SAW, seandainya keinginan biologismu kau lampiaskan di dalam yang diharapkan Allah, kan itu bukan dosa. Tapi karena dengan istrimu yang sudah dihalalkan, maka bagian daripada sedekah. Kalau tidak mampu memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar, zikir kepada Allah tidak mampu, apalagi laki tidak lagi sanggup memenuhi kewajiban biologisnya, maka cukuplah digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Pak, Ibu, kalau kita semuanya tidak mampu, maka cukuplah di pagi hari Ibu sholat duha 2 rakaat. Sudah menggantikan amar ma'ruf nahi munkar, sudah menggantikan zikir kepada Allah, sudah menggantikan melayani suami kebutuhan biologisnya, cukup digantikan kata Nabi dengan sholat duha 2 rakaat. Maka usahakan sholat duha 2 rakaat. Cuman ibu ini kalau mau sholat duha, walaupun keutamaannya sangat agung, tetapi nunggu suami berangkat kerja. Jangan lagi suami duduk di rumah bikinkan kopi. Aku kata ibu, aku lagi sholat duha, bikin dewek salah. Lebih aku melayani suami, membikinkan kopi untuk suami daripada mengerjakan sholat duha. Kalau ibu nak sholat duha, nunggu suami ibu sudah berangkat kerja, atau ibu sama-sama di rumah dengan suami ibu. Insya Allah rumah tangga akan berkah. Kalau kita punya usaha akan menjadi berkah. Amin ya Allah. Jangan cukup diaminkan. Kalau yang boleh sholat duha, kerjakan sholat duha. Ternyata itu unikan. Nah, Pak, Mamintu adil, tidak ada tempat orang mengerjakan sholat atau zikir kepada Allah kecuali tempat itu senang dan gembira, mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mengerjakan ibadah sholat dan zikir kepada Allah. Ibu rumah tangga kalau mau baik, mau berkah, maka banyak di sholat sunnah. Kalau di pagi hari sholat duha, saya tidak sebut malam tahajud karena tahajud mungkin berat. Tapi minimal kita mengerjakan sholat duha. Kalau usaha mau laris, maka kerjakanlah
sholat duha. Yang kedua, biasakan mengambil air wudhu. Insya Allah usaha itu akan diberkahi oleh Allah dan tidak bakal diganggu oleh orang yang zalim. Itu pelindungnya. Ibu bapak, tahu nggak ciri-ciri orang kena gangguan? Nih Pak, kebetulan saya belajar. Kita sampaikan beberapa ilmu. Satu, tadi sholat duha. Kedua, biasakan wudhu. Ternyata wudhu itu Pak dahsyat luar biasa. Selain menjadi syarat sahnya kita sholat, maka wudhu itu ternyata jadi obat dan pelindung. Wudhu kita dijaga oleh Allah dari gangguan. Satu, dalam Quran, manusia itu diganggu satu dengan ain, kedua dengan kasnus sayati, namanya kejanggalan, yang ketiga dengan sihir. Dalam Quran banyak cerita. Kalau usaha kita tidak laris, kadang-kadang ada orang yang jahil. Tapi bagi orang yang mengerjakan sholat sunat di rumah itu, di toko itu, di warung itu, apalagi menjaga wudhunya, maka dia tidak bakal kena gangguan oleh sihir atau orang yang tidak senang. Jangan percaya dengan umur. Tiba-tiba usaha ibu tidak lancar, pekerjaan ibu tidak begitu bagus. Datang ke orang pintar, ini ada orang yang tidak senang dengan ibu. Padahal itu kan kajiannya sama Pak. Dia pemesan dengan kita beda, ada banyak yang senang kan. Mungkin anak istri kita senang, tetangga kita tidak senang. Nah, jaga ibadah kita, ternyata dari ibadah itu akan menghasilkan rezeki yang berkah, dari usaha itu akan menghasilkan keberkahan. Selanjutnya, tak luput pula kami sampaikan di sini bahwa suksesnya acara ini berkat didukung penuh oleh semangat para badan kontak Majelis Taklim Musholah Raudatul Jannah. Ketua RT 6 Kelurahan Teluk Kenali, Mastura, terdengar mengucapkan ribuan terima kasih kepada para anggota BKMT Musholah Raudatul Jannah, para pemuda dan pemudi yang tentunya telah berpartisipasi turut menyukseskan acara keagamaan seperti ini. Kemudian acara ini ditutup dengan doa oleh Ustadz Kumaidi. Selain itu, makan berjemaah di Musholah Raudatul Jannah sudah menjadi tradisi saat acara keagamaan seperti ini. ولك الحمد إذا رضيت أنت إذا رضيت يا أهل الحق وأهل سبحان الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رفع السماء بغير عمل سبحان من بسط الأرض على أمره سبحان من خلق الخلق وأحصاه عنه سبحان من قسم الرزق ولم ينساه سبحان من يتخذ صاحبة ولا سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا منك اللهم اجعلنا حب الينا مما يحبك اللهم اجعلنا من المحبين المحبوبين العارفين سبحانك يا الله اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلما يا قابل التواب علينا اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
اللهم يا ميسر يسر لنا كل عسر، ويا مسهل سهل لنا كل يسر، ويا مدبر دبر لنا كل عسر، بجاه البصير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعرضنا في بر أحمدك، اللهم أعرضنا في بر رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فحره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما ازدد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا Dari Kota Jambi, Raden Wahyudi, Newsline TV melaporkan.